Hai Sobat Nusantaraku dimanapun kalian berada, salam sejahtera dan keberuntungan buat sobat semuanya. Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungannya. Kita ketemu lagi di channel yang wajib banget ditonton setiap hari. Karena berisi ide dan pengetahuan yang bisa bikin kita semua semakin pintar, semakin maju, dan tentunya semakin sukses. Di episode kali ini, kita akan belajar bagaimana menghasilkan uang dari limbah kulit nanas. Hah? Kok bisa sih? Sobat semua pasti penasaran dong. Tapi tahukah sobat, kulit nanas yang selama ini dibuang begitu saja atau hanya diolah menjadi pupuk ternyata memiliki banyak manfaat lainnya serta memiliki nilai jual yang menarik. Salah satunya sabun atau larutan pembersih yang terbuat dari kulit nanas. Selain berfungsi sebagai larutan pembersih serbaguna yang dapat digunakan mulai dari sampo, sabun, mencuci bahan makanan, mencuci pakaian, hingga untuk mengepel lantai, ternyata juga bisa digunakan untuk penyubur tanaman. Jadi tonton terus ya sobat dari awal sampai akhir video agar tidak ada informasi yang ketinggalan. Semakin banyak ilmu, semakin pintar, semakin maju. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Indonesia bersatu. Ini adalah buah nanas. Sobat tentunya sudah tahu dong ya dengan buah yang satu ini. Hampir bisa ditemui di setiap pasar dan supermarket di sekitar kita. Nanas banyak diminati karena selain rasanya yang enak, segar, buah ini juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi dan banyak mengandung banyak vitamin lainnya yang berguna untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar tidak mudah sakit serta mengandung serat yang cukup tinggi yang berguna untuk pencernaan kita. Tapi tahukah sobat bahwa kulit nanas yang selama ini dibuang begitu saja atau hanya dicacah-cacah dan menjadi pupuk ternyata memiliki manfaat lainnya serta memiliki nilai jual yang menarik, salah satunya sabun atau larutan pembersih serbaguna yang terbuat dari kulit nanas. Ramuan larutan ini dipopulerkan oleh seorang profesor yang bergerak di bidang kesehatan dan pertanian, yang juga peraih medali karena karya-karya ilmiahnya yang diakui secara internasional. Beliau adalah Dr. Rosukon Pom Panfong. Penelitiannya berpuluh-puluh tahun akhirnya berbuah manis bagi peradaban manusia. Larutan yang dikenal luas dengan nama ekoenzim ini memiliki banyak sekali manfaat, serta sangat ramah lingkungan bila dibandingkan dengan pembersih kimia. Selama ini larutan pembersih kimia seperti sabun, deterjen, dan lain-lain dapat menyebabkan kulit iritasi dan berdampak buruk pada lingkungan. Selain mencemari perairan, juga berbahaya bagi kehidupan di dalamnya. Sedangkan 1 liter ekoenzim sisa mencuci yang terbuang ke perairan dapat memurnikan 1000 liter air yang tercemar. Wow, mind-blowing banget kan sobat? Selain berfungsi sebagai larutan pembersih serbaguna yang dapat digunakan mulai dari sampo, sabun, mencuci bahan makanan, mencuci pakaian, hingga untuk mengepel lantai, ternyata ekoenzim juga bisa digunakan untuk penyubur tanaman. Wow, ini nggak main-main ini. Meskipun cairan ini termasuk aman bila tertelan dalam jumlah sedikit, namun walau demikian, jangan diminum ya sobat, karena tidak disarankan untuk dikonsumsi. Apabila tertelan dalam jumlah yang banyak, dapat menyebabkan iritasi pencernaan, diare, dan muntah-muntah. Sampai sini sobat pasti bertanya-tanya bagaimana cara kerja larutan ini. Cara kerja ekoenzim sebagai cairan pembersih adalah dengan enzim yang terkandung di dalamnya, yakni amilase, lipase, dan protease yang mampu memecah dan menguraikan bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Senyawa ini kemudian dapat dihilangkan dengan mudah saat proses pembersihan dilakukan. Larutan ini juga salah satunya mengandung bakteri asam laktat. Jenis bakteri baik yang sama pada minuman probiotik yang terkenal dari Jepang, yaitu Yakult. Bakteri asam laktat telah terbukti pada uji lab tidak berbahaya bagi tubuh, namun mampu membunuh bakteri jahat. Selain itu, ekoenzim juga memiliki sifat antibakteri, virus, dan jamur. Oke,
Tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita saksikan bagaimana proses pembuatan larutan serbaguna ini. Jadi pertama-tama tentunya kita perlu bahan baku, yaitu dengan cara mengumpulkan kulit nanas terlebih dahulu. Bisa minta dari rumah pemotongan buah yang menjual nanas di sekitar kita, atau sisa potongan buah dari tukang rujak. Siapa yang suka makan rujak? Komen di bawah ya. Dan di mana biasanya kalian beli rujak favorit kalian? Oh ya, tahu nggak sih sobat, kalau Indonesia adalah salah satu produsen nanas terbesar di dunia. Menurut data Kementerian Pertanian, ada jutaan ton nanas yang diekspor setiap tahunnya. Bisa bayangkan seberapa banyak dan melimpahnya bahan baku yang bisa kita dapatkan, yang tentunya masih gratis ketika video ini dibuat. Lalu kulit nanas yang sudah kita dapatkan dibersihkan dari kotoran yang menempel sebelum diolah. Kemudian kulit nanas dicacah-cacah hingga berukuran kecil. Kemudian berikutnya adalah proses fermentasi. Cacahan kulit nanas dimasukkan ke dalam wadah, dicampur dengan air dan gula. Dapat menggunakan gula merah, gula aren, atau dapat menggunakan molase agar lebih murah. Karena tanpa gula, tidak dapat terjadi proses fermentasi. Perbandingannya selalu 1, 3, 10, yaitu 1 bagian gula, 3 bagian kulit buah, dan 10 bagian air. Misalnya 100 gram gula, 300 gram kulit nanas, dan 1000 gram air atau 1 liter air. Fermentasi adalah proses di mana mikroorganisme seperti bakteri, ragi, atau jamur menguraikan bahan organik seperti gula atau karbohidrat menjadi senyawa lain dengan bantuan enzim dan menghasilkan gas, asam, dan alkohol. Contoh fermentasi yang umum terjadi di sekitar kita adalah fermentasi alkoholik yang digunakan untuk membuat bir, anggur, dan minuman beralkohol lainnya. Fermentasi juga digunakan dalam produksi makanan seperti pembuatan yogurt, keju, dan tempe. Selain itu, fermentasi juga memiliki aplikasi dalam industri farmasi, kosmetik, dan bioteknologi, seperti kulit buah nanas yang berubah menjadi cairan pembersih. Proses ini berlangsung kurang lebih selama 3 bulan, dan setiap hari campuran perlu diaduk. Kurang lebih setelah 1 bulan, cairan akan terlihat seperti ini. Mengeluarkan wangi, serta kulit buah telah jauh melunak karena mulai terdekompos atau terurai. Kurang lebih setelah 2 bulan, akan muncul gumpalan seperti ini, yang biasa disebut SCOBY. SCOBY merupakan singkatan dari Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, atau lebih mudahnya, gumpalan bakteri dan ragi. Adanya kehadiran SCOBY ini merupakan tanda bahwa proses berhasil. Setelah 3 bulan, maka telah cukup banyak kandungan enzim, bakteri, dan asam untuk dapat berfungsi sebagai pembersih. Sekarang, saatnya menyaring cairan tersebut untuk mendapatkan cairan ekoenzim yang murni. Sisa benda padat yang tersaring dapat digunakan sebagai pupuk. Wow, sungguh luar biasa. Setelah mendapatkan larutan serbaguna, limbahnya dapat menyuburkan alam. Sungguh sangat berbeda dengan limbah pabrik pembersih kimia yang dapat mencemari lingkungan. Cairan ekoenzim murni tadi dapat ditambahkan dengan minyak kelapa, serai, pandan, atau minyak esensi apa saja untuk menambahkan manfaat dan wanginya. Proses berikutnya adalah memasukkan cairan tersebut ke dalam kemasan. Bentuk kemasan dapat bervariasi sesuai kebutuhan. Dari salah satu pembuat ekoenzim bernama Fua, koenzim telah diteliti dapat bertahan hingga 2 tahun. Jadi deh, harga ekoenzim di pasaran berbeda-beda tergantung kualitas dan kandungan campuran di dalamnya. Namun pada saat video ini dibuat, harga rata-rata 1 botol 330 ml ekoenzim bervariasi mulai dari Rp25.000 hingga ratusan ribu rupiah. Selain strategi promosi dan penjualan yang baik, sobat juga perlu menjaga kualitas layanan dan kualitas produk agar pembeli puas dan melakukan pembelian kembali. Sukses selalu dan dilimpahkan rezekinya ya Sobat Nusantaraku dimanapun kalian berada. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi buat Sobat Nusantara semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian Sobat Nusantara, yuk komen di bawah ini. Indonesia bersatu, yakin bisa maju.
bagikan ke teman-teman dan saudara-saudara ya. Siapa tahu video ini bermanfaat buat mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Nyalakan lonceng ya agar tidak ketinggalan sumber inspirasi dan informasi terbaru dari kami. Terima kasih sobat, sehat selalu dan maju terus. Salam. Indonesia bersatu. Yakin!